saya Rangga Almahendra, dosen FEB UGM. Hari ini kita akan coba langsung praktekkan ya, bagaimana sebetulnya kita bisa membuat neraca. Nah, untuk keperluan ini saya akan mengambil contoh perusahaan imajiner yang kita sebut saja namanya Bagi Ilmu ya, startup ini ya. Kita akan coba lihat bagaimana Bagi Ilmu bisa membuat neraca berdasarkan informasi transaksi-transaksi yang dikumpulkan. Baik, jadi untuk keperluan tersebut, mari kita asumsikan misalkan pendiri Bagi Ilmu, sebut saja namanya Aan, ya. Dia melakukan serangkaian transaksi sebagai berikut. Di tahun pertama, Aan memulai startup Bagi Ilmu ini dengan modal uang tunai sebesar 300 juta rupiah dan juga pinjaman dari bank sebesar 400 juta rupiah. Lalu kemudian transaksi yang kedua, Aan membeli peralatan produksi dengan uang tunai sebesar 400 juta rupiah. Jadi dari modal sebesar 700 juta rupiah yang tadi ia dapatkan, ya, dia gunakan 400 jutanya untuk membeli peralatan produksi. Nah, berikutnya transaksi yang ketiga yang dilakukan Aan adalah Aan membeli bahan baku. Misalnya bahan baku yang kemudian harus dibeli sebesar 300 juta rupiah. Tapi Aan tidak segera melunasi ya bahan baku ini karena dia membeli bahan bakunya ini secara kredit, berhutang dari pihak lain. Lalu yang keempat, Aan mengubah bahan baku tersebut senilai 200 juta menjadi produk. Dan biaya tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 50 juta. Jadi Aan merekrut karyawan dan dia harus menggaji seluruh karyawan itu selama 1 tahun sebesar 50 juta rupiah. Berikutnya di transaksi yang kelima ya, Aan memutuskan untuk membayar gaji untuk dirinya sendiri sebesar 100 juta. Jadi Aan juga ingin segera menikmati hasil nih dari startup yang ia dirikan, sehingga dia menggaji dirinya sendiri sebesar 100 juta rupiah. Nah, transaksi yang keenam, Aan mencoba untuk mendepresiasi peralatan produksinya sebesar 20%. Ya, jadi tadi peralatan produksi yang ia beli di awal bulan tadi itu, ya, dia coba depresiasi sebesar 20%. Nah, kemudian di transaksi yang ketujuh kita melihat Aan berhasil menjual semua produk dari perusahaannya itu seharga 500 juta rupiah. Dan setengah itu dibayar uang tunai, dan sisanya lagi setengah itu dibayar secara kredit. Jadi menjadi semacam piutang bagi Aan tentu saja. Nih, di transaksi yang ke-8, Aan memutuskan untuk membayar semua hutang dengan bunga sebesar 40 juta. Ingat ya, tadi di transaksi pertama Aan melakukan peminjaman sebesar 400 juta dan kemudian ya dia melakukan pembayaran ya, hutangnya itu seluruhnya ditambah bunga 40 juta. Jadi totalnya 440 juta. Ya, baik. Jadi, mari coba kita perhatikan ya, bagaimana setiap transaksi itu kita tempatkan dalam neraca. Jadi transaksi yang pertama ya, Aan memulai usahanya secara Bagi Ilmu ini dengan modal sebesar 300 juta dari uang pribadi, lalu kemudian Aan memutuskan untuk pinjam uang dari bank sebesar 400 juta. Maka kalau kita lihat di sini ya, dia punya uang sebesar 700 juta yang ia terima sebagai kas ya. Kita lihat di bawah kas ada 700 ya. Lalu kemudian di kolom sebelah kanan kita melihat ada pinjaman sebesar 400 juta ya, hutang bank ya, dan juga ada ekuitas pemilik sebesar 300 juta yang ini didapatkan dari modal pribadi yang dikeluarkan oleh Aan. Lalu untuk transaksi yang kedua, kita melihat di sini ya, Aan memutuskan untuk membeli peralatan produksi dengan uang tunai seharga 400 juta. Artinya apa? Kas 700 juta yang tadinya ia miliki kemudian berkurang. Nilainya menjadi 300 juta. Nah, karena dipakai untuk membeli peralatan, maka pada kolom peralatan kita melihat ada penambahan sebesar 400 juta. Nah, sedangkan transaksi ini tidak berpengaruh terhadap sisi kanan neraca, jadi ini dibiarkan saja ya, 400 dan 300 juta. Kita lihat transaksi yang nomor 3.
Aan memutuskan untuk membeli bahan baku seharga 300 juta secara kredit. Nah, tentu saja kalau kita lihat di sini ya, ada penambahan hutang nih. Yang kita lihat di hutang lancar yang warna merah itu ada penambahan 300 juta. Nah, tentu saja karena 300 juta itu dibelikan bahan baku, maka kita lihat di kolom persediaan bahan baku ada lagi tambahan sebesar 300 juta. Selanjutnya kita lihat ya transaksi yang keempat ya. Aan memutuskan untuk mengubah bahan baku senilai 200 juta menjadi produk jadi ya. Dan untuk keperluan tersebut biaya tenaga kerjanya adalah 50 juta. Nah, di sini kita lihat bahwa Aan mengeluarkan 50 juta dari kasnya, sehingga kas Aan pada transaksi keempat ini berkurang 50 juta, sehingga kas yang ia terima menjadi 250 juta. Nah, selain itu, ia juga mengubah bahan bakunya ya, yang dia beli persediaan awalnya ada 300 juta, dia ubah 200 jutanya menjadi produk. Sehingga 300 persediaan bahan ini kemudian dikurangi menjadi 200, ada 100. Nah, tentu saja ini berdampak terhadap jumlah persediaan. Nah, jumlah persediaan ini akan kita lihat ada penambahan nilai sebesar 250 juta. Nah, 250 juta ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari biaya tenaga kerja sebesar 50 juta yang ia keluarkan di awal, dan juga ada biaya persediaan yang ia keluarkan juga 200 juta. Sehingga total persediaan barang jadi yang dimiliki Aan adalah 250 juta. Ya, cukup paham sampai di sini? Kita akan lanjutkan pada transaksi yang kelima. Pada transaksi yang kelima ini, Aan memutuskan untuk mengambil gaji untuk dirinya sendiri sebesar 100 juta. Nah, di sini bisa kita lihat terutama di kolom kas ada pengurangan sebesar 100 juta, sehingga kas yang tadinya sebesar 250 juta tinggal 150 juta. Nah, ini juga berpengaruh ya di sisi ekuitas pemilik ya. Kita lihat di kolom yang warna hijau itu, karena dia mengambil untuk dirinya sendiri, maka kita bisa melihat di sini ekuitas pemilik itu kemudian berkurang nilainya menjadi 100 juta. Ya, karena tadi ada yang diambil dari kas perusahaan untuk masuk ke kantong pribadinya Aan ya. Nah, kita lihat sekarang transaksi yang keenam. Tadi kita jelaskan, kita sebutkan Aan memutuskan untuk menghitung depresiasi peralatan produksi itu sebesar 20%. Nah, bagaimana prosesnya akan kita lihat di sini. Nah, tadi sebelumnya kita lihat bahwa kita memiliki peralatan senilai 400 juta. Nah, kita lihat di sini ada 400 juta. Nah, tentu saja apabila 20%-nya, maka ada penyusutan sebesar 80 juta. Yang semula nilainya 400 juta, kemudian nilainya berubah menjadi 320 juta. Nah, 320 juta ini dikompensasi di mana? Nah, karena alat ini digunakan, tentu saja alat ini akan menghasilkan sesuatu. Sesuatu itulah yang kemudian kita catatkan di dalam kolom persediaan barang jadi. Jadi di sini kita lihat ada penambahan barang jadi sebesar nilai penyusutan peralatan, yaitu sebesar 80 juta. Sehingga pada akhir transaksi ke-6 ini kita melihat stok persediaan bahan jadi yang dimiliki oleh Bagi Ilmu itu naik menjadi 330 juta. Oke ya, cukup sederhana. Selanjutnya untuk transaksi 7 ya, kita lihat di sini Aan menjual semua produk seharga 500 juta, yang setengahnya itu dibayar secara tunai dan setengahnya lagi itu dibayar secara kredit. Nah, jadi kita lihat seperti apa ya. Kita lihat di sini ya. Aan pada transaksi ke-7 ini ya mendapatkan penjualan senilai 500 juta ya. Ini diterima dalam bentuk kas senilai 250 juta, sehingga ada penambahan kas yang tadinya 150 menjadi 400 juta. Nah, sisanya itu dibayarkan dalam bentuk kredit ya, sehingga ini akan menambah pos piutang dagang sebesar setengah juga dari 500 juta, yaitu 250 juta. Nah, karena kita lihat tadi ya, persediaan barang yang ada sebelumnya itu 330 juta. Ya. Ini dihabiskan semua untuk menghasilkan
250 tambah 250 juta. Sehingga persediaan kita lihat itu menjadi 0. Nah, ada selisih antara persediaan yang ada sebesar 330 juta dan uang yang potensial untuk masuk atau sudah masuk sebesar 500 juta. Nah, selisih itu adalah 170 juta yang kita catatkan sebagai ekuitas pemilik. 170 juta di sebelah kanan di sini. Nah, sehingga apa? Kita bisa lihat ada kenaikan ekuitas pemilik sebesar 170 juta. Yang tadinya 200 juta menjadi 370 juta. Begitu ya. Jadi semuanya tetap setimbang, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, berikutnya kita lihat di transaksi yang ke-8 ini Aan membayarkan semua hutang dengan bunga sebesar 40 juta. Nah, mari kita lihat di kolom hutang. Hutang lancar yang dimiliki Aan adalah 300 juta. Dia putuskan untuk bayar semuanya sebesar 300 juta juga. Dan ada bunga nih dari hutang itu sebesar 40 juta. Sehingga apa? Di sisi kas kita akan melihat ada pengurangan sebesar 300 juta bunga, 300 juta hutang pokok ditambah bunga 40 juta. Sehingga kas Aan itu berkurang menjadi 60 juta. Nah, bunga itu diambil dari mana pembayaran 40 juta? Tentu saja itu diambil dari ekuitas pemilik, di mana ekuitas pemilik yang sebelumnya 370 juta kemudian berkurang 40 juta menjadi 330 juta. Nah, sehingga dari keseluruhan transaksi yang sudah kita lihat, kita bisa melihat neraca akhir tahun bagi ilmu itu sebagai berikut. Kita lihat ya, posisi kas 60 juta, piutang dagang 250 juta, persediaan bahan 100 juta. Ini kita tuliskan ya. Lalu kemudian kalau dijumlah, ini jumlahnya 410 juta. Lalu kemudian kita lihat lagi di sini ada persediaan ya, yang peralatan, mohon maaf, yang tadinya itu senilai 400 juta, kemudian karena terdepresiasi 80 juta sehingga nilainya menjadi 320 juta. Ada penyusutan sebesar 80 juta di sini. Nah, ini yang juga kemudian harus dimasukkan ke dalam neraca. Jadi peralatan yang semula 400 juta menjadi 320 juta, lalu kemudian ada penyusutan 80 juta sehingga totalnya 730 juta di sisi kiri. Nah, ingat, sisi kiri dan kanan juga harus sama. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini ya, masih ingat ya, Aan memulai usahanya dengan uang pribadi 300 juta dan juga pinjaman 400 juta. Jadi awalnya ada 700 juta. Nah, karena ada proses bisnis yang dilakukan sepanjang tahun ya, pada akhirnya ya, di akhir tahun Aan mendapatkan penambahan laba di sini dari ekuitas pemiliknya. Ya, yang tadinya senilai 300 juta di awal tahun, kemudian di akhir menjadi 330 juta. Nah, ini yang kemudian kita tuliskan di sini 330 juta ya, kenaik dari 300 juta menjadi 330, sehingga kalau ditotal menjadi 730 juta. Nah, ada laba ditahan tentunya sebesar 30 juta ya, yang nanti akan saya bahas dalam episode berikutnya ketika saya sudah membahas terkait dengan laporan rugi laba. Secara ringkas, ya, neraca memotret kondisi keuangan perusahaan dalam sewaktu-waktu, dan yang namanya neraca harus selalu seimbang. Ya, itu saja mungkin kita akan bahas dalam periode video berikutnya.